Saudara, saya pernah hadir dalam acara Bincang Syariah yang diselenggarakan oleh pengajian Iqra Boston di kampus Massachusetts Institute of Technology, MIT, Cambridge, Massachusetts di Amerika, yang juga dihadiri oleh dua pendeta Katolik. Dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa penerapan syariah sepanjang sejarah itu selalu terjadi pada masyarakat plural, sejak di Madinah hingga ketika Islam berkembang meluas ke Irak, Mesir, Andalusia, dan berbagai wilayah lain. Ini terlihat dari misalnya tetap eksisnya komunitas non-muslim di wilayah-wilayah itu, seperti terlihat pada komunitas Kristen Koptik di Mesir hingga sekarang. Nah, mengapa syariah harus menjadi tatanan bermasyarakat dan bernegara dalam masyarakat plural sekalipun? Syariah berasal dari Allah SWT karena berasal dari zat yang maha sempurna, zat yang maha baik. Maka sistem itu juga akan menghasilkan hal yang baik pula. Saudara, kita perlu melihat realitas manusia yang tidak berubah sesungguhnya. Ya, manusia dari dulu hingga sekarang selalu perlu makan, tertarik kepada lawan jenis, memiliki naluri, insting yang mempertahankan diri, memiliki keinginan untuk menyakralkan sesuatu, ya, sesuatu yang lebih tinggi atau lebih besar. Nah, maka syariah berfungsi untuk mengatur bagaimana mestinya manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani itu dan memuaskan keinginan atau naluri itu. Nah, pada kesempatan itu Romo Pitoyo, pendeta Katolik, kandidat doktor pada waktu itu di Boston College, bertanya pada saya, bagaimana terjadinya perubahan makna syariah dari yang berarti jalan bisa menjadi hukum. Hukum-hukum yang harus diterapkan sebelum potong tangan sangat bersifat universal. Lalu mengapa harus ada syariah Islam kalau toh mayoritas hukumnya adalah universal? Saya sendiri, kata Romo, itu tidak setuju kalau hukum Katolik diterapkan, karena saya tahu interpretasi Paus pun bisa keliru. Nah, saudara, kala itu saya menjawab bahwa dalam Islam itu ada, ketika kita membaca satu istilah itu ada makna bahasa dan makna istilah atau makna syar'i. Sholat, zakat, jihad misalnya itu memiliki makna bahasa, ya, berdoa, menyucikan diri dan bersungguh-sungguh. Namun ketika kata-kata itu sudah memiliki makna istilah atau makna syar'i, di mana sholat adalah tindakan ibadah yang diawali oleh takbiratul ikram dan diakhiri dengan salam. Zakat adalah pengambilan harta dari kelompok muslim kaya untuk dibagikan kepada kelompok muslim yang lain yang berhak. Demikian juga jihad, yang tak lain adalah perang melawan orang kafir di jalan Allah untuk meninggikan kalimatnya. Maka pengertian bahasa harus dibawa, harus ditarik kepada pengertian istilah atau pengertian syar'i itu. Demikian juga dengan syariah yang secara bahasa bisa berarti jalan, tapi secara istilah ia adalah seruan atau tuntutan dari Allah yang berkenaan dengan perbuatan hamba. Khitabus syari' al-muta'alliqu bi af'alil ibad. Nah, dan juga sebetulnya universalisme itu juga istilah yang terlalu umum. Keadilan misalnya tanpa adanya mekanisme hukum atau mekanisme yudisi itu akan bersifat abstrak. Karenanya manusia membutuhkan sesuatu yang bisa dijadikan rujukan untuk menyelesaikan konflik atau menentukan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itulah hukum, itulah aspek yuridis. Malah lebih jauh lagi, hukum juga membutuhkan ketentuan-ketentuan matematis. Seperti misalnya dalam waris, dalam hukum waris, ya, itu diperlukan perhitungan-perhitungan, ya, pecahan-pecahan yang sangat rumit, yang semua itu diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Jadi jelas bahwa di sini tidak hanya aspek filosofis, tetapi juga yuridis, bahkan matematis sebagai jalan untuk mewujudkan keadilan itu. Disitulah syariah bersifat mutlak. Kemudian Romo Ageng, pendeta Katolik yang juga tengah mengambil S3 di Boston College, bertanya, siapakah yang melakukan interpretasi terhadap syariah? Ketika interpretasi itu dikodifikasi, bukankah bisa direinterpretasi lagi? Nah, saudara, kala itu saya menjawab, siapa saja bisa melakukan interpretasi, atau dalam bahasa kita ijtihad, ya, asal memiliki kemampuan. Namun pada akhirnya nanti publik atau masyarakat sendiri akan menilai siapa yang memiliki kredibilitas untuk melakukan interpretasi atau ijtihad itu. Ambil contoh misalnya ketika Pak Habibie menjadi presiden, para pakar hukum waktu itu, Dimyati Haryono dan Yusril Iza Mahendra memberikan pandangan mereka. Dan publik pada akhirnya menilai bahwa opini DH
Meski dia adalah pakar hukum, Himyati Artono itu kurang kuat karena dia adalah pakar hukum maritim. Berbeda dengan Yusril yang dia adalah pakar hukum konstitusi. Nah, tentu saja selalu ada proses reevaluasi terhadap hukum yang sudah dikodifikasi, asal semua berdasarkan sumber hukum dan proses ijtihad yang benar. Nah, saudara, apa yang bisa kita petik dari pengalaman itu? Saya melihat dari pengalaman berinteraksi dengan berbagai orang dan kelompok non-muslim, memang ada banyak sekali ketidakpahaman dan kesalahpahaman yang ada pada mereka. Di samping tentu saja ada faktor-faktor teologis, bahkan mungkin ideologis yang memaksa mereka untuk tidak mudah menerima syariah. Tapi itulah tantangan